Hello Bak, welcome to my code. Oke, kita ada di Digital Medan lagi. Akhirnya kita ada di ending sesi untuk intro. Kita di sesi ini akan membahas tentang modul dan library. Kita buka dulu filenya. Di filenya ada di uh, folder GitHub yang dinamai X04. Kita buka. Oke, di X04 ini kita akan membahas apa itu modul dan library. Nah, uh, sebelumnya kita review dulu ya project kita yang sebelumnya. Project kita yang sebelumnya itu ada tentang function. Oke, modul dan library ini berhubungan sama function sebenarnya. Nah, kalau di pembahasan di seri function, kita akan ngebuat function dan kemudian memanggilnya. Nah, sekarang kalau untuk library, library itu adalah kumpulan dari uh, beberapa fungsi yang dijadikan suatu file. Nah, sedangkan modul adalah induknya lagi. Jadi di modul ini kumpulan dari beberapa library yang dijadikan dalam satu file lagi. Nah, contohnya kayak gini. Ini untuk contoh modul dulu yang pertama. Modul. Nah, cara mengimport modul, kita masukkan perintah import. Import contohnya modul yang bakal kita pakai OS nih. Di Linux atau di operasional sistem Linux ada namanya OS, dan di modul OS ini bisa kita jalankan melalui bahasa pemrograman Python dengan uh, memasukkan fungsi yang ada di dalam modul OS. Nah, di modul OS kita bisa lihat fungsinya ini. Contohnya kayak gini. Hmm, untuk lihat lebih jauhnya kita bisa ketikkan fungsi from OS import. Misalnya kita mau import sistem nih. Oke, kayak gini. Ini kita hapus aja dulu. Oke. Nah, ini kita sudah mencoba mengetahui apa itu modul. Nah, yang disebut modul di sini adalah di baris nomor 6 itu OS. OS adalah modulnya dan library-nya ada sys yang dipakai di situ. Oke, kita coba print isi sistemnya. Nah, di sistem pun ada namanya fungsi nanti. Nah, kita coba mau lihat isi dari sistem atau dari library system. Kita lihat this is tuh. This is kalau kita kasih titik di belakangnya. Nah, di sini ada banyak nih. Ada banyak fungsi. Ada fungsi API version, argumen, argv ini argumen ya. Argumen, ada build module name dan yang lain-lainnya. Coba kita mau lihat yang pertama nih. API version. Kita mau lihat API version. Nah, ini kita eksekusi, coba simpan. Kemudian kita eksekusi, nama filenya x04 ya. Nah, sekarang di konsol kita atau di terminal kita sudah menampilkan versi dari OS-nya. Itu ada 1013. Oke, simple banget kalau untuk modul. Nah, sekarang kita masuk ke bagian uh, library. Untuk library itu nggak jauh beda ya, tadi seperti yang udah dijelasin. Kalau library itu versi simpelnya. Nah, misalnya nih, kita kemarin kan sudah ngebuat fungsi nih di yang video sebelumnya. Di function kita udah ngebuat fungsi. Nah, fungsi ini udah bisa disebut sebagai file name x03 atau sesi function ini udah bisa kita jadiin library kita. Nah, caranya gimana? Untuk menjadiin suatu file itu sebagai library kita, untuk bisa dipanggil di file lain, itu kita cukup memberikan perintah di bawah ini. Ya, di bawah sini yang ini kita ignore dulu. Kita ignore, kemudian nih kita masukkan perintah
if underscore name sama dengan main. Saya tulis dulu, nanti saya jelasin. Titik 2. Nah, di sini di baris ke-26 di file x03 ya. Nah, di sini dijelasin bahwa kalau nama file ini atau name dari file ini dipanggil di file lain, silahkan ambil datanya. Nah, gimana caranya ngambil datanya? Nah, di sini sebenarnya kita bisa kita pas aja nih di sini. Kita kasih argumen pas atau lewati ya, atau kita simpan dulu contoh nih. Nah, kita bisa mendeklarasikan baris ini ya, if name sama dengan main. Nah, apa yang terjadi setelah kita menyematkan atau menyisipkan perintah ini? Nah, kita sudah bisa menjadikan file 03 ini sebagai library kita di file lain. Kita balik lagi ke x04-nya. Nah, di x04 kita sekarang bisa menjadikan file x03 ini sebagai library kita. Caranya sama aja kayak kita mau masukin menggunakan modul tadi ya. Caranya from nama filenya apa? Tadi kan nama file yang mau kita jadiin library itu yang 03 ya, x03. Nah, from x03 import. Nah, import nama functionnya apa? Kita lihat nama function yang mau kita panggil di sini karena cuma satu ya. Di line 10 itu ada login. Nah, login ini bakal kita gunain di file lain gitu. Karena di Python ini ada namanya object oriented ya. Jadi kita semuanya ini kita jadikan objek. Jadi kita bisa panggil berulang di file-file lain. Dia tersusun rapih. Nanti akan kita bahas tuh masalah objek di video digital nomaden yang lain. Untuk saat ini kita gunaan yang simple dulu ya. Saya akan jelasin dasar-dasarnya dulu. Nanti akan kita runtut di video-video yang lain. Oke ya. Balik lagi fungsi login. Fungsi login akan kita panggil di dalam file yang berbeda. Nah, sekarang kita nggak perlu menulis lagi baris-baris perintah login yang udah kita buat di video sebelumnya atau di file yang tadi. Nggak perlu kita deklarasiin lagi karena kita sudah jadikan itu sebagai library kita atau perpustakaan kita. Kayak gitu simpelnya. Oke, nah kita lanjut di baris nomor 9. Dari file x03 import fungsi login kayak gini. Oke, kita udah berhasil. Kita udah bisa menggunakan library yang namanya library. Kita sudah bisa menerapkan. Nah, kalau kita mau cek nih, kita execute nih si fungsi login yang ada di file 03 di dalam file 04 kita mengeksekusinya. Caranya ya tinggal execute aja login. Tuh ada login. Jangan lupa kalau mau eksekusi petiknya apa sih bracketnya ya, buka kurungnya kita sematkan juga di akhir nama fungsinya kayak gitu. Kita save, kemudian kita eksekusi. Nah, di situ kalau teman-teman ingat, di situ kan meminta username sama password. Nah, kita coba ya, password kita apa, username apa, Dino kemarin, Dino, passwordnya 1234. Oke. Nah, jadi di sini output dari file yang x04 ini sama dengan x03. Kenapa? Karena file atau fungsi yang ada di 03 kita panggil lagi di dalam x04. Nah, itulah penjelasan dari modul dan library. Saya ulangin lagi ya. Jadi kalau modul ini kumpulan dari beberapa atau lebih dari satu library di dalam satu file.
Contohnya tadi itu ada di baris nomor 5 ada OS. Nah, ini dia nyimpen library, di dalam library ada fungsi lagi. Nah, kalau library itu sendiri dia lebih simple, lebih custom, bisa customize ya kita. Jadi lebih cenderung kalau yang di Dino ini fungsi yang ada di dalam suatu file yang kita panggil ulang itu kita namain library atau perpustakaan kita. Jadi kita nggak perlu deklarasiin dan nggak perlu buat fungsi itu berulang-ulang. Jadi saat kita nge-develop sistem atau aplikasi nanti kita lebih gampang. Kayak gitu kurang lebihnya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di channel Telegram kita, di grup Telegram kita. Bisa juga kasih pendapat di kolom komentar. Untuk source code sudah saya sematkan di deskripsi ya. Jadi kalian bisa download atau bisa juga pakai versi kalian sendiri. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di seri berikutnya.